Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kasus-kasus setiap tahapan perkembangan dan alternatif bimbingannya pada bayi dan anak. Anggota kelompok kami terdiri dari Novi Dia Rahmawati dengan NIM 207200028, Novita Oktaviani dengan NIM 207200029, Nurul Huda Ramadan dengan NIM 207200030, dan Oktavia Nur Aziza dengan NIM 207200031. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Menurut Santrock, perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan dan terus berlanjut di sepanjang rentang kehidupan individu. Sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, namun juga melibatkan kemunduran atau penuaan. Sepemikiran dengan Santrock, Rulak yang mengemukakan bahwa perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Dalam proses perubahan yang dialami oleh individu di sepanjang hidupnya ini mencakup dua proses, yaitu yang pertama, evolusi atau pertumbuhan, dominan pada masa bayi dan kanak-kanak, dan yang kedua adalah involusi atau kemunduran, dominan pada masa dewasa akhir. Jadi, seiring dengan terjadinya pertumbuhan atau perkembangan, maka individu juga mengalami kemunduran. Biju dan Baer mengemukakan pendapat bahwa perkembangan adalah perubahan progresif yang menunjukkan cara organisme bertingkah laku dan interaksi dengan lingkungan yang terjadi sepanjang waktu sejak konsepsi sampai dengan meninggal dunia. Perumusan Biju dan Baer ini mempunyai orientasi behavioristik. Jadi, perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak pertumbuhan dan terus berlanjut di sepanjang rentang kehidupan individu. Sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, namun juga melibatkan kemunduran atau penuaan. Saya, Novita Oktaviani, dengan NIM 207200029 akan menjelaskan mengenai aspek-aspek perkembangan pada anak. Aspek-aspek perkembangan pada anak meliputi yaitu yang pertama, perkembangan fisik atau motorik. Perkembangan motorik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan motorik meliputi yaitu yang pertama, perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. Otot-otot besar dan sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Misalnya, kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat. Kemudian, perkembangan motorik yang kedua yaitu perkembangan motorik halus yang dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Misalnya, kemampuan anak untuk menulis, menggunting, dan menyusun balok. Aspek perkembangan anak yang kedua yaitu aspek perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada aspek ini meliputi kemampuan anak untuk mencintai, merasa aman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Pada aspek ini, anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian, aspek perkembangan anak yang ketiga yaitu aspek perkembangan kognitif. Pada aspek perkembangan kognitif ini, perkembangan anak nampak pada kemampuannya dalam menerima,
mengolah, dan memahami informasi yang sampai kepadanya. Kemampuan kognitif berkaitan dengan perkembangan bahasa seperti bahasa lisan maupun isyarat, memahami kata, dan berbicara. Aspek yang keempat yaitu aspek perkembangan psikososial. Aspek psikososial berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Penyebab gagalnya tumbuh kembang anak diantaranya yaitu yang pertama mengenai asupan makanan yang tidak diperhatikan. Yang kedua yaitu gangguan pada sistem pencernaan atau sistem penyerapan. Yang ketiga yaitu gagal fungsi organ seperti infeksi kronis, gagal jantung, gagal ginjal, dan gangguan metabolik. Dan yang terakhir yaitu gangguan emosional. Kasus yang terjadi pada masa perkembangan bayi dan anak-anak. Permasalahan ini akan muncul di setiap tahap yang akan dialami oleh tiap individu. Pada bagian ini akan diuraikan berbagai masalah perkembangan yang sering terjadi pada bayi dan anak, yaitu 1. Pemalu, 2. Penakut, 3. Temper tantrum, 4. Agresif, 5. Hiperaktif, 6. Gagap, 7. Pembangkangan, 8. Stunting, 9. Berbohong, 10. Sulit berimajinasi, 11. Down syndrome. Pemalu. Pemalu adalah sebuah reaksi emosional yang timbul pada diri seseorang yang berakibat adanya penilaian negatif terhadap diri seseorang dan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Seseorang yang memiliki sifat pemalu ini dapat dikatakan sebagai seseorang yang tidak mempunyai keterampilan sosial untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Penakut. Penakut atau dalam bahasa lain dapat disebut dengan fobia. Fobia ini merupakan suatu sifat yang terjadi karena munculnya rasa takut yang berlebihan pada diri seseorang. Rasa takut ini diakibatkan oleh trauma terhadap suatu peristiwa. Temper tantrum. Temper tantrum ini merupakan sebuah sikap yang memperlihatkan suatu ledakan emosi yang biasanya dikaitkan dengan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengontrol emosionalnya. Perilaku ini sering ditunjukkan oleh anak yang bersikap negativistik atau penolakan. Seorang anak yang mengalami temper tantrum ini dapat ditandai dengan sikap keras kepala. Agresif. Agresif adalah sebuah tingkah laku yang menyerang diri seseorang baik secara fisik, verbal, maupun menggunakan ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang dapat mengancam atau merendahkan orang lain. Munculnya perilaku agresif ditandai dengan munculnya perlakuan ancaman sebagai pernyataan adanya rasa permusuhan. Perilaku anak yang agresif ini cenderung berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Hiperaktif. Hiperaktif adalah suatu kondisi atau sifat yang menunjukkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol perilakunya, sehingga aktivitasnya melebihi aktivitas anak-anak pada umumnya. Perilaku ini juga merupakan bentuk suatu aktivitas motorik yang tinggi, dan perilaku hiperaktif ini sering mengalami kegerakan mata di luar tugasnya. Hiperaktif ini dapat hilang dan berkurang dari diri anak sesuai dengan bertambahnya usia, dan sebagiannya lagi akan menghilang ketika usianya menginjak usia remaja. Gagap. Gagap adalah suatu kondisi seseorang yang kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan orang lain dan juga merupakan gangguan ritme atau irama berbicara. Penderita gangguan dalam berbicara atau gagap ini biasanya mengulangi suku kata atau memperpanjang penyebutan suatu kata ketika berbicara. Pembangkangan atau negativisme. Pembangkangan adalah sikap seseorang anak yang sulit menerima sebuah nasihat untuk dirinya. Pembangkangan ini juga merupakan sebuah reaksi anak yang berupa sebuah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang ada. Stunting. Stunting dapat juga disebut dengan malnutrisi, yang berarti sebuah masalah gizi yang mengakibatkan adanya gangguan kesehatan seseorang dengan sebab tidak seimbangnya pemenuhan kebutuhan gizi dari makanan yang dikonsumsinya setiap hari pada bayi dan balita ataupun anak-anak. Kekurangan gizi dapat mengakibatkan
terganggunya pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan perkembangan spiritual pada bayi dan balita. Berbohong dapat diartikan sebagai mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sulit berimajinasi. Anak yang mengalami kesulitan dalam berimajinasi akan mengalami ketidakmampuan untuk mengalami perspektif atau cara berpikir orang lain. Anak yang memiliki masalah dalam imajinasinya juga akan kesulitan dalam mencari jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Down syndrome adalah suatu kondisi seorang individu mengalami keterbelakangan perkembangan fisik dan mental. Keterbelakangan ini disebabkan oleh adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Anak yang mengalami Down syndrome biasanya memiliki banyak masalah yang berhubungan dengan tumbuh kembangnya, seperti pertumbuhan tinggi, badan yang lebih pendek dari seusianya, keterlambatan kognitif, bahasa dan interaksi sosial, serta motorik kasar dan halus. Oke, baiklah, memasuki pembahasan yang selanjutnya yaitu alternatif bimbingan pada kasus perkembangan bayi dan anak-anak. Dari beberapa masalah dalam perkembangan yang sering terjadi pada bayi dan anak, tentunya kita harus memiliki jalan keluar dari masalah perkembangan yang telah diuraikan. Maka pada bagian ini akan diuraikan beberapa saran dan alternatif bimbingan untuk anak-anak yang mengalami masalah perkembangan tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada beberapa kasus pada perkembangan bayi. Tapi ini hanya sebagian ya, ini hanya sebagian saja. Nanti dari nomor 1 sampai 11 kita akan bahas satu persatu. Mengatasi pemalu. Untuk mengatasi atau mengurangi sifat pemalu pada anak, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dari pihak orang tua atau keluarga tidak mengolok-olok dan membicarakan sifat pemalu anak di depan umum, mengetahui potensi yang dimiliki anak, memberi anak dorongan, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan sering mengajak anak untuk pergi ke tempat yang bisa melatih kepercayaan diri anak, seperti tempat yang bisa digunakan anak untuk bersosialisasi atau bermain dengan teman-temannya. Untuk selanjutnya, mengatasi penakut. Cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi anak yang penakut yaitu dengan cara melatih anak untuk percaya diri, mendorong anak untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sesuatu yang dialaminya dan dirasakan, serta bersikap terbuka kepada orang tua. Mengatasi temper tantrum. Cara penanganan anak yang mengalami masalah ini yaitu dengan memastikan segala sesuatu yang ada di sekitar anak itu aman. Jadi jauhkan anak tersebut dari benda yang berbahaya, baik itu berbahaya pada dirinya atau bahkan berbahaya pada orang lain, dan membahayakan keberadaan benda tersebut sehingga menjadikan anak tersebut tidak tenang. Masalah yang selanjutnya yaitu perilaku agresif. Mengatasi anak dengan perilaku agresif memiliki banyak cara, dengan cara pemberian contoh kepada anak, memberi penjelasan kepada anak tentang peraturan dengan disertai dampak, dan melatih anak untuk mampu mengendalikan emosi, empati, serta mengembangkan hubungan baik dengan teman dan memotivasi dirinya. Mengatasi stunting. Cara mengatasi anak yang mempunyai kasus ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan orang tua akan asupan gizi yang seharusnya dibutuhkan oleh anak, sehingga akan terjadi peningkatan atau perbaikan pola makan dan pola asuh pada anak. Yang selanjutnya, mengatasi hiperaktif. Jadi ada anak itu biasanya yang hiperaktif sekali. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan menunjukkan sikap tegas, tapi orang tua atau pendidik tidak perlu marah kepada anak. Konsisten terhadap apa yang telah diucapkan atau dijanjikan kepada anak, dan selalu mengamati dan mencari tahu apa yang terjadi penyebab anak tersebut terlalu aktif dan hiperaktif. Untuk kasus yang selanjutnya yaitu gagap.
Nah, cara mengatasi anak yang gagap yaitu dengan melakukan terapi bicara, dengan membaca buku, cerita, kosakata, sehingga kosakata yang dimiliki anak tersebut akan bertambah. Nah, lakukan kontak mata alami saat anak bicara dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak dan berbicara secara perlahan sehingga anak mengikuti kecepatan teman bicaranya tanpa sadar, dan gagap anak itu akan hilang secara perlahan. Nah, selanjutnya mengatasi anak yang pembangkang. Cara mengatasinya dengan cara menegur anak dengan penuh kasih sayang apabila anak sedang dalam kondisi membangkang, dan memberi anak waktu untuk sendiri atau untuk pendinginan, dan pemberian nasihat dari orang tua yang sangat diperlukan oleh anak. Selanjutnya mengatasi anak yang suka berbohong. Cara mengatasinya yaitu dengan mengajarkan nilai moral yang berlaku di lingkungan melalui cerita yang dapat dengan mudah untuk dipahami dan diingat oleh anak. Memberikan umpan balik kepada anak tentang dampak jika berbohong, bersikap tegas kepada anak sehingga anak tidak ingin melanggar aturan lagi. Jadi pada ketika bersikap tegas dan bersikap tegas kepada anak tersebut akan menjadi jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Untuk yang selanjutnya yaitu mengatasi anak yang sulit berimajinasi. Jadi ada sebagian anak itu yang sulit dalam berimajinasi. Nah, cara mengatasinya dengan cara memberi kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan apa yang harus dipikirkannya, seperti menggambar, melukis, dan itu yang dilukis itu sesuai dengan minatnya. Mengajak anak untuk main keluar dan meminta anak untuk bercerita tentang pengalaman yang didapatkan setelah bermain di luar rumah. Untuk kasus yang terakhir yaitu Down syndrome. Cara menangani anak yang mengalami gangguan ini dengan melakukan terapi bertujuan untuk meningkatkan kemandirian anak. Terapi pada penderita Down syndrome ini memiliki beberapa jenis yaitu terapi fisik, bicara, okupasi, remedial, sensori, integrasi, tingkah laku, akupuntur, musik, lumba-lumba, dan kraniosakral. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.